Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Manarul Hidayat Al-Mujahid, guru SMA Negeri 1 Majalaya. Pada kondisi pandemi saat ini, adik-adik tetap semangat dalam belajar online dan tetap jaga kondisi kesehatan adik-adik dan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 12 SMA. Materi yang akan disampaikan yaitu kerajinan lokal sebagai industri kreatif. Pengertian kerajinan lokal. Menurut Bustami, kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Kemudian, kerajinan lokal untuk Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Karena memang kerajinan lokal Indonesia itu sangat dikenal oleh dunia dengan memiliki tingkat keunikan yang sangat tinggi atau kreativitas oleh perajin dan nilai kearifan lokal. Contohnya apa? Ini adalah hasil karya perajin kayu. Ya, kita tahu bahwa kayu ini banyak sekali di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang beriklim tropis sehingga banyak sekali tanaman ya, sehingga tanaman ini bisa kita manfaatkan kayunya untuk kerajinan. Ini kita lihat ya, kendaraan ya. Kemudian nah ini adalah perajin yang memiliki kreativitas yang tinggi dan juga menerapkan kearifan lokal. Ya, ini adalah kerajinan lampu hias yang terbuat dari bambu. Kemudian ciri khas dari kerajinan lokal Indonesia itu karena memang di Indonesia ini bahan-bahannya yang mudah didapatkan. Contohnya bambu, kayu, rotan, batu, dan kulit. Ya, inilah bahan baku dari kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia. Sangat mudah didapatkan sehingga Indonesia dapat menjadi industri yang sangat kreatif, yang sangat pesat dan bisa maju di dunia. Kemudian kerajinan lokal Indonesia itu dikerjakan dengan kemampuan atau keahlian yang sangat tinggi. Seperti apa? Ini adalah gambar mengenai kerajinan perahu, ya, perahu pinisi. Ya, ini dibuat oleh masyarakat di daerah Mojokerto yang dibuat dari limbah akar bambu yang kemudian disulap menjadi kerajinan perahu pinisi. Kemudian kerajinan lokal Indonesia ini atau industri kreatif di Indonesia itu berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Ya, ini contohnya adalah cobek ya. Kita tahu ini adalah ciri khas dari masakan Indonesia ya. Karena kita pasti yang namanya orang Indonesia itu kalau makan pasti harus dengan sambal. Dan sambal pun paling enak itu harus kita ulek. Nah, inilah cobek batu yang merupakan khas dari Indonesia. Kemudian kerajinan atau industri kreatif dari Indonesia itu memiliki variatif dalam bentuknya. Contohnya apa? Kita ambil dalam hal batik. Ya, kita lihat di sini ada batik Cirebon, kemudian ada batik Solo dan batik Jogja. Ya, pada dasarnya banyak sekali batik-batik khas di Indonesia, ya sangat banyak sekali dan
saya menyampaikan hanya cukup tugas saja untuk mewakilinya. Ya, kemudian kerajinan yang telah saya sampaikan tadi itu merupakan kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Ya, mungkin istilah ini sangat populer, ya, industri kreatif ini. Ya, karena industri kreatif itu adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Peluang kreasi kerajinan sangat menjanjikan secara ekonomi karena sebuah kerajinan yang diciptakan dengan inovasi tidak hanya memiliki fungsi tertentu, tetapi juga memiliki nilai yang penuh dengan estetika. Ya, jadi industri kreatif ini menjadi sangat penting dalam perekonomian di Indonesia atau perekonomian dalam suatu negara, karena dengan industri kreatif merupakan solusi yang terbaik, solusi yang jitu dalam menangani meningkatnya pengangguran di suatu daerah atau di suatu negara. Ya, karena ketika masyarakat atau dalam suatu negara tersebut memiliki pemanfaatan pengetahuan, kreativitas, ditambah dengan bahan baku, ya seperti di Indonesia bahan baku yang sangat berlimpah, itu menjadi peluang besar, peluang ekonomi yang sangat tinggi bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Kemudian berikut jenis-jenis karya kerajinan berdasarkan dimensinya. Ya. Kita mengenal dalam kerajinan, ya, khusus untuk industri kreatif dalam hal kerajinan ini kita mengenal dua dimensi. Yang pertama kerajinan 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Untuk 2 dimensi kita ketahui bahwa ini contohnya adalah lukisan. Ya, maksud dari 2 dimensi ini adalah dia memiliki panjang dan lebar, ya, sehingga dia dapat diketahui dengan luasnya. Contohnya adalah lukisan, kemudian fotografi, dan batik. Ya. Ini contohnya. Kemudian untuk kerajinan 3 dimensi, ya, kerajinan 3 dimensi adalah kerajinan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga diketahui mengenai volumenya. Contohnya apa saja? Kerajinan patung, kerajinan vas bunga, dan kerajinan dari kayu atau peralatan atau perabotan mebel. Ya, ini merupakan contoh-contoh dari kerajinan 3 dimensi dan kerajinan 2 dimensi. Nah, adik-adik, untuk peserta didik kelas 12 SMA, saya sampaikan mengenai refleksi pada pertemuan hari ini. Refleksinya adalah carilah informasi di internet mengenai apa saja industri kreatif kerajinan, ya, yang sedang booming di Indonesia. Ya, silakan, ini sangat mudah. Silakan kalian bisa berselancar di internet mengenai industri kreatif kerajinan apa saja yang sedang booming di Indonesia. Kemudian rangkum atau tulis dalam buku catatan peserta didik. Ya, fotokan hasil catatan kalian, lalu kirimkan melalui WA Japri ke guru PKWU, atau dapat kirim melalui email manarul.hidayat22@gmail.com. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.